Mas, Pak Dokter, Pak Dokter. sehat dok? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Yai. Udah ngumpul semua ini. Iya, Pak Yai. Alhamdulillah. Ini sehat semua, Ge? Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada apa, Mas? Kok kita ini kok deg-degan ya? Dipanggil sama ketua umum ini ada apa gitu? Mas Yai. Najib mungkin bisa Oke. kasih bocoran gitu. Kemarin saya itu ketemu sama Pak Sekjen. Gus Ipul? Oke, beliau matur. Gus Ketum itu pengen profesional-profesional NU itu ngumpul diskusi. Gimana kita menyiapkan Indonesia Emas 2045? Apa yang bisa kita bangun? Hemat saya kita ini organisasi keagamaan terbesar, Mas. Oke. Ya, jangan sampai hal-hal baru ini nanti mengikis yang lama-lama. Oke. Karena tanggung jawab besar Nahdlatul Ulama ini luar biasa, termasuk menjaga tetap tegak dan kokohnya negara Republik Indonesia. Oke. Ngapunten Yai, setuju sangat. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di dunia. Dengan salah satu tugas utamanya adalah menjaga keutuhan NKRI. Tapi ngapunten, kalau fokus ke keagamaan mawon, hanya fokus ke agama lalu tidak menyiapkan sains dan teknologi, nanti saya khawatir di abad kedua ini malah eksistensi NU terancam. Karena ini abad yang juga 21st century ya. Ini didominasi oleh teknologi AI, artificial intelligence. Juga bahkan kalau kita bicara menjaga keamanan NKRI, itu wajib sekarang itu dijaga di cyber security. Itu kita punya banyak anak-anak muda NU yang jago bikin startup, bikin teknologi baru. Itu harus kita berdayakan ya. Bener? Bener? Ya punten ya ini. Saya pribadi kok setuju ya dengan Mas Ainun Najib. Bahkan karena saya bidangnya robotics nih ya. Jadi kalau saya melihat itu tidak hanya sekedar dunia digital saja, tapi ke depan itu teknologi robotik itu dipakai untuk pertanian, dipakai untuk perikanan begitu, dan sebetulnya banyak ya teman-teman muda kami begitu ya, sudah merintis itu. Jadi mungkin hanya butuh diperbanyak dan disupport dengan dukungan doa begitu ya. Nah ini ada Pak Dokter ini. Nek menurut Jidan gimana? Jadi izin ya memang betul. Kita harus menjaga NU sebagaimana Dawuh Ketum sebagai tempat untuk menjaga persaudaraan dalam persatuan. Tapi saya perlu matur ke Yai. Gimana Pak Dokter? Bahwa sekarang anak-anak muda NU, dokter-dokter NU, para peneliti NU di bidang kedokteran, itu sudah mampu menerapkan teknologi regeneratif. Jadi kita sudah mampu memproduksi di Indonesia stem cell, sel T untuk melawan kanker, sel baru terbarukan. Dengan kualitas yang sama bahkan dengan negara-negara seperti Ukraina, Amerika Serikat sekalipun. Dan penting sekali terus dikembangkan sebagaimana yang dilakukan di UNU Jogja ini. Gimana untuk mengembangkan ilmu-ilmu masa depan. Makanya ada College for Future Studies, diantaranya dengan pengembangan Center for Rejuvenation Medicine. Dan itu 100% oleh anak-anak muda NU. Mantap gitu? Mantap. Bu. Wah, nek pulang nggih Gus, saya sudah sering komunikasi dengan Mas Ataka. Oh, jangan pun kenal nih? Ampun, kan kalau saya kerjaannya dengan petani, dengan nelayan, ya bagaimana supaya risiko gagal panen itu turun, ilmunya Mas Ataka nih. Tapi saya itu merasa berkah nggih. NU sekarang punya ahli robot, ahli IT, dokter, ilmuwan. Yang berkah itu kalau nderek kiai, nggih kados Gus Aun. Pokoknya kalau Gus Ketum sudah paring dawuh sekarang saatnya. Atau Kiai Afif nggih, kola iki lho saiki sudah saatnya tajdid peradaban, ya kita merapal doa. Menjadi tanduk peradaban, Indonesia menang. Gus Ketua Umum udah ada kok, kita dengarkan saja dawuhnya bagaimana supaya lebih gamblang kan. Gimana?
Iya, kita Iya, itu aja. Nggih. Ini lakonnya ini. Iya. Ini memang orang hebat-hebat semua ini. Ada ahli IT, ahli robot, ahli stem cell, ahli pertanian di sini. Tapi ya ini mohon maaf, ini walaupun potongannya paling tidak meyakinkan. Tapi ini kiai yang mengkhususkan diri mendalami agama. Dan apapun yang dilakukan oleh semua pengkhidmah NU ini ya yang pada akhirnya yang harus diikuti adalah panduan dari kiai. Seperti dikatakan Bu Naim tadi. Tapi sebaliknya Pak Kiai Aun, ini Siap, sampean kiai kayak sampean ini jangan cuma menenggelamkan diri dalam kitab-kitab klasik saja. Tapi sampean harus ngerti juga bagaimana seluk-beluk elemen-elemen kemajuan, elemen-elemen masa depan ini supaya sebagai pemandu syariah, pemandu moral, pemandu nilai-nilai sampean memahami apa yang harus dipandu terkait dengan hal-hal baru yang muncul ini. Kalau sampean tidak paham urusannya Ainun Najib misalnya mau ngomong apa sama dia kan tidak bisa. Jadi harus ngerti, kiai-kiai itu juga paling tidak walaupun tidak harus menjadi ahli tapi tahu seluk-beluknya ini harus. Nah apapun juga segala hal yang dapat menambah maslahat di masa depan memang harus kita ikhtiarkan apapun juga. Tapi kita perlu ingat bahwa ikhtiar itu tidak boleh dilepaskan dari zikir. Karena persis seperti yang tadi dipesankan oleh Rois Am bahwa ilmu itu harus disandingkan dengan kebenaran dan kebenaran itu kita cari melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga akan meneguhkan ikhtiar kita, keberanian kita untuk melangkah menempuh masa depan. Jadi kita semua sekarang sudah memiliki berbagai macam sumber daya manusia yang unggul. Mari kita saling bergandeng tangan, bekerja sama untuk meningkatkan ikhtiar-ikhtiar, memacu kinerja kita bersama, mengawal kemenangan Indonesia. Terima kasih.